Go. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, ini kita lagi akan memperlihatkan bagaimana proses membentang kulit ini anak saya. Siapa namanya? Wait. Mariama Arwen Alkais katanya. Oke. Nah, kan kita tahunya bikin wayang cuma menata gitu ya sama nyungging ya. Ternyata ada proses sebelum itu. Nah, ini proses bukan proses awal ya, karena proses awal adalah membeli kulitnya ya. Yang udah yang masih besar itu, terus kemudian dipotong, kemudian direndam. Nah, ini saya sudah pindah rendamannya. Ini tadinya di ember yang besar ya, tapi ini di ember yang kecil. Ini adalah kulit yang sudah direndam sekitar setengah hari. Kalau saya nggak usah lama-lama, karena ini adalah rendaman kedua. Rendaman pertama yang bagaimana? Rendaman pertama itu masih tebal banget kulitnya. Nah, kemudian masih tebal ya, terus dibentang seperti yang di atas. Saya ambilkan ya. Ya. Ini dia. Nah, ada yang seperti ini. Ini untuk bentangan pertama. Biasanya kulitnya masih tebal. Ini belum saya tipiskan, jadi kulitnya masih tebal banget. Nah, saya menggunakan bentangannya seperti ini. Yang pakai apa ini, Nak? Tali-tali ya? Tali-tali. Iya, pakai tali-tali, terus dicantel-cantel seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini lama biasanya saya, tergantung ada yang pesan atau enggak. Kalau nggak ada yang pesan ya tak biarkan begini aja. Begitu ada yang pesan, minimal sebulan minimalnya. Terus kalau nggak kamu jatuh. Kalau nggak ada pesan-pesan ya ini bisa sampai bertahun-tahun ya. Tapi biarin aja, karena yang seperti ini ada banyak ya di dalam ya. Ini untuk stok-stok aja. Ini masih tebal banget. Ini bentangnya saya menggunakan cara seperti ini. Gimana sih, lepas terus. Ini. Ya. Nah, kemudian setelah berdiri aja. Apa duduk? Duduk ya. Ayo, duduk silahkan. Nah, oke. Kita lanjutkan ya teman-teman. Ini yang bentangan pertama, tebal. Nah, jadi tidak harus rapi, tapi ini kuat ya, bentangannya kenceng banget. Setelah itu, kalau ada yang order nih, biasanya ada yang pesan wayang sesuai dengan ukurannya pas gitu ya. Ini akan saya lepas. Nah, tidak langsung dibikin wayang teman-teman, tapi saya kerok dulu ya, Mbak ya. Dikerok pakai pisau yang khusus. Kapan-kapan kita akan perlihatkan proses ngerok kulitnya. Nah, setelah dikerok gitu, nanti saya rendam lagi tuh. Itu biasanya nggak lama, ya 12 jam gitu, atau 10 jam, atau bahkan kurang dari itu ya. Nah, setelah itu, setelah direndam, kita akan membentangnya. Bentangnya itu tadi yang saya perlihatkan ke teman-teman, ini adalah kulit yang kulit yang ini dibentang malah ecek-ecek anaknya. Ini yang udah dikerok, direndam, terus kemudian dibentang menjadi seperti ini. Nah, kita akan perlihatkan bagaimana prosesnya. Ini kita dekatkan ke kamera ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Ini anakku jadi nggak lihat. Ini tidak harus kenceng, harus ditarik-tarik pakai tang gitu, enggak. Ya biasanya ya karena memang kulitnya udah kenceng ya di bentangan yang pertama. Di bentangan yang itu udah kenceng, jadi yang ini tidak harus kencengnya, tetap kenceng tapi nggak harus ditarik-tarik gitu. Ini bentangan kedua. Jadi ini sudah lebih tipis. Sudah siap untuk dibikin wayang. Ini tahap akhir ya. Nah, alat-alatnya apa saja untuk membentang itu? Ya selain papannya ini, Anda bisa bikin sendiri. Ini bisa bolak-balik ya, ke sebelah sini atau sebelah sini. Nanti bisa double, malah jadi cosplay jadi pocong. Ini ada, bukan iklan mie sedap ya ini, karena di belakang tuh ada anak kucing nih, buat apa namanya, rumahnya anak kucing, ada yang lahiran di sana. Maaf ya kalau saya kadang-kadang nggak kelihatan lepas dari sinemaskopnya ya, dari frame-nya. Nggak apa-apa lah. Nah, alat-alatnya adalah tentu saja papan ini yang bisa bolak-balik. Nah, papan seperti itu ya, itu bisa bolak-balik. Dan kemudian alat penyemprot.
Ini alat penyemprot. Gunanya buat apa? Nanti kita akan perlihatkan di proses pembuatannya. Setelah itu tentu saja ya Anda butuh yang namanya palu dan paku reng itu ya, yang kecil-kecil teman-teman. Nah, yang kecil-kecil, nggak usah yang gede-gede ya, yang kecil-kecil aja. Udah, itu kayaknya alat-alatnya. Setelah itu, setelah dipenteng, nanti kita akan perlihatkan proses mentengnya ya. Ya sebentar aja. Itu kemudian tidak dijemur di panas matahari ya. Itu bisa diangin-anginkan saja ya. Jadi misalnya teman-teman punya space sendiri yang tidak langsung kena matahari, itu bisa disimpan di situ atau di dalam rumah juga nggak apa-apa. Saya biasanya tak taruh di gudang atau di dapur ya, buat nemenin istriku kalau masak atau saya sendiri kalau masak. Itu biasanya tak taruh di dapur, banyak banget ya aja tuh. Itu aja, langsung akan masuk ke proses membentangnya seperti apa yang saya bilang tidak harus kenceng-kenceng karena memang itu ya. Kita akan masuk ke prosesnya. Yuk. Nah, ini sudah masuk ke proses membentang yang kedua ya, teman-teman. Jadi kalau yang pertama seperti yang saya katakan sebelumnya itu memang harus kenceng banget, tapi itu proses pertama pas kulitnya masih tebel. Nah, yang ini udah dikerok dan sudah masuk ke perendaman yang kedua. Itu kalau saya sih nggak harus ditarik pakai geget itu ya, atau geget ya. Paling ya tak dorong sedikit, itu tarik sedikit pakai tangan aja gitu. Mengandalkan kekuatan pengungkit dari pakunya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai geget untuk menarik biar lebih kenceng juga nggak apa-apa. Nah, itu tuh semprot-semprotnya gunanya untuk kembali melembabkan ya, atau ya membasahi lagi ya, biar enak untuk kulitnya bisa medok ya, istilahnya medok tuh. Kalau mie itu terlalu lama direbus itu loh, blenyek gitu ya. Jadi kan nanti kalau pas kenceng itu kadar airnya hilang, habis gitu, itu kan akan mengencang dengan sendirinya. Nah, airnya apa? Itu bisa pakai air keran biasa ya, itu nggak ada campuran kimia sama sekali, itu cuma air keran biasa. Atau ya mau pakai air hujan juga nggak apa-apa ya, biar lebih keren itu. Kalau saya pakai air keran biasa itu. Mau nimba dari 7 sumur juga nggak apa-apa, biar wayangnya sakti itu ya, enggak juga ya. Itu pakai air biasa hanya untuk melembabkan saja. Nah, setelah itu kemudian kita dorong. Nah, itu saya dorong itu. Pakunya tak miringkan ya. Karena biasanya kalau sudah kadar airnya habis, mengering, itu jadi keras banget, terus kekuatannya ke tengah semua ya. Jadi pakunya bisa lepas kadang-kadang, maka itu harus diungkit, didoyongkan ya, keluar ya, posisinya keluar di tepiannya itu, sambil dikencangkan sedikit. Nah, pakunya nggak usah tembus-tembus ya, karena sebaliknya akan dipakai lagi. Itu paling berapa sih? Nggak ada separohnya itu kedalamannya dari paku reng yang kecil gitu ya. Mau reng bambu boleh, reng kayu juga boleh, yang penting yang kecil ya, jangan yang pakai gede ya. Nah, itu udah semua, tinggal ini kan sebaliknya masih bisa dipakai nih. Itu kenapa jangan sampai tembus ya, karena sebaliknya mau dipakai lagi. Kalau tembus kan nanti kulit yang ditaruh di situ malah jadi rusak ya, bolong. Nah, ini pakai. Nah, itu papan ini bisa pakai untuk 2 atau 3 wayang, satu sisi ya. Nanti sisi sebaliknya ya sama ya, kecuali wayangnya yang gede ya. Buto-buto itu satu itu cukup, karena itu 1 meter kali berapa ya, saya lupa itu. Saya bikin. Itu saja. Take 2. Take 2. And action. And action. Oke, teman-teman. Tadi proses membentangnya sudah kami perlihatkan. Ini anakku malah cosplay jadi kanguru atau jadi kelinci sini. Kelinci. Oh, jadi kelinci ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Setiap orang punya caranya sendiri-sendiri untuk memperlakukan kulit yang akan dibuat menjadi wayang. Kalau saya prosesnya seperti itu. Ada 2 proses seperti tadi. Proses bentangan pertama itu harus kenceng tapi belum dikerok kulitnya. Setelah itu dari sana kita akan masuk, setelah ditunggu minimal
Kalau saya sih enaknya sebulan ya, atau bahkan lebih ya, tergantung adanya itu. Dari sana itu akan dilepas, kemudian dikerok. Suatu saat insya Allah kita akan masuk ke proses pembuatan apa ngeroknya gimana dan pisaunya seperti apa, alatnya apa aja itu nanti aja. Setelah itu dikerok, kemudian direndam lagi, tidak harus lama-lama karena nanti bau ya kalau terlalu lama direndamnya karena ini kulitnya sudah tipis. Nah kemudian kita pakai yang cara yang tadi itu, oke? Itu ya teman-teman dari saya undur diri. Saya Alex Suhendra. Ini siapa? Sama orang Akais. Maryam Arwen Alkais undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Halo Yun. Nah, selesai. Ngelihat nggak? Iya. Iya. Dimatikan dulu. Ding, 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 ding.